Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Sekarang, dunia sedang memasuki fase new normal. Kabar baiknya, beberapa tempat seperti perkantoran, mal, dan ruang ibadah akan segera dibuka. Hal ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk membiasakan jemaat memasuki pola new normal, silakan saksikan tayangan ilustrasi protokol ibadah berikut ini. Berikut akan disampaikan update news untuk minggu ini. Yang pertama, jangan lupa untuk terus mengikuti online service ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Yang kedua, jangan lupa juga untuk terus mengikuti seri pengajaran Church from Home setiap hari Kamis pukul 7 malam. Keduanya dapat kita saksikan di YouTube channel GPIA Glory to Glory. Ketiga, bagi yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami, silakan dapat transfer ke rekening gereja berikut ini. Persembahan juga dapat dilakukan dengan scan barcode berikut ini. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. Happy Sunday everyone, and God bless you. Di nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya saudara? Tetap semangat di dalam Yesus. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai, tinggikan nama Tuhan, haleluya. Katakan bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Dengan iman kita katakan amin.
yang kuat, nama Yesus kota Bethel yang teguh. Nama siapa saudara?
satu di hatiku. Kita pujikan pujian ini bersama. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rela tak berdaya, kami sembah Kau. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Kami sembah hanya Kau satu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat ini Yesus. Kami sembah, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Dengan segenap hati kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sanjung tinggi. Tuhan melihat hati kami Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Yesus. Ku sembah
kami memuji-Mu. Kami sembah, kami sembah, Yesus. kerinduan kami Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur Engkau selamanya bagi Dia. Amin Tuhan Yesus. Bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kepada bagi Dia.
Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan kembali kumpulkan kami ke rumah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah pujian kami boleh naik menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan, disukakan. Dan pintu surga terbuka mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Yang datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Yang datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang datang dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Setiap kami yang datang disegarkan oleh Tuhan. Amin. Setiap kami yang datang diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Amin. Dan kami terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap semangat di dalam Haleluya, tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Mari kita baca dengan suara kuat Matius 31 ayat 13. Matius 13 ayat 31 sampai 35. 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, ayo semua. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang apa? Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. 3. Dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama padi yang diambil seorang perempuan dan ditaburkan ke dalam tumpuk terigu 3 sampai pagi sebelumnya. 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada 2 pelajaran yang saya dapatkan dari perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga. Yang pertama saya ingin beritahu, jangan remehkan sesuatu yang kecil. Jangan remehkan yang kecil. Perhatikan baik-baik. Kata kecil ditulis dalam bahasa Yunani mikros. Punya pengertian secara kuantitas, ukuran, tingkatan, postur tubuh, berbicara tentang kuantitas, ukuran, tingkatan, postur tubuh, kedudukan, usia, bicara tentang sedikit. Nah saudara, ini pelajaran yang penting, ini pelajaran yang baik,
pelajaran yang bagus buat kita. Untuk setiap saudara dan saya jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Maksud saya gini, mungkin hari ini saudara merasa bahwa pekerjaan yang saudara lakukan adalah pekerjaan yang kecil. Pekerjaan yang sedikit. Mungkin pelayanan yang saudara lakukan adalah pelayanan yang kecil. Menurut ukuran pelayanannya kecil. Mungkin persembahan yang saudara berikan adalah persembahan yang kecil. Tapi bukan berarti pembenaran. Pak Sakarya ngomong persembahan kecil tidak masalah, saudara. Saya belum selesai ngomong, saudara. Saya ingin tanamkan dulu bahwa setiap kita jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil yang mungkin hari-hari ini kita sedang kerjakan, kita sedang lakukan, kita sedang alami, kita sedang jalankan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kecil itu kalau benih, dengar baik-baik. Kecil yang saudara sedang kerjakan, lakukan, yang saudara sedang punyai hari ini, kalau itu benih, dengar baik-baik. Kalau apa? Kalau itu benih, maka berapa banyak saudara percaya bahwa ada sesuatu yang dahsyat. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang ada dalam benih itu. Sehingga hari ini kita belajar satu pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena seringkali saya jumpai, bukan saya jumpai, kadang-kadang saya juga berpikir gini, pelayananku kecil. Gerejaku kecil, saya pelayanan di desa, di kota yang kecil. Saya punya jemaat yang sedikit. Berapa banyak saudara juga pernah berpikir seperti itu? Halo, lambaikan tangan. Yang pernah merasa berpikir begitu, Pak, kecil Pak, bisnisku kecil. Usahaku kecil Pak. Saya mau tegaskan, kecil itu kalau benih, dahsyat. Yang percaya katakan amin. Kecil itu kalau benih, dia ada kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang luar biasa. Saudara ingat cerita Alkitab? Ada janda di Sarfat. Janda ini hanya punya sedikit tepung. Alkitab mencatat dia punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Kalau dia buat makan, habis, tunggu waktu. Saudara. Serba sedikit. Tapi Nabi Tuhan bilang apa? Buatlah bagiku roti. Kasih dia. Dan apa yang terjadi? Janda di Sarfat ini lakukan. Dia buat tepung yang serba sedikit dan minyak yang serba sedikit itu dia olah menjadi satu roti. Kemudian diberikan kepada nabi ini. Dan yang terjadi, janda ini dipelihara sampai musim kekeringan, musim kelaparan berakhir. Amin saudara. Saudara ingat kisah tentang di perjanjian baru ada seorang janda miskin datang ke rumah Tuhan. Dia memberi persembahan, dikatakan dia beri persembahan di bait Allah. Berapa banyak? Dia beri 2 peser.
Sementara di sebelahnya adalah pemungut cukai yang kaya. Dan pemungut cukai merasa bahwa dia sudah memberi yang terbaik, memberi lebih besar. Saudara tahu apa yang Yesus katakan? Bahwa janda ini, dia memberi yang terbaik dalam hidupnya. Persembahan janda ini lebih besar. Karena dia memberi dari seluruh kehidupannya. Saudara, jangan pernah meremehkan hal kecil dalam hidupmu. Hari ini mungkin kau sedang melakukan sesuatu yang kecil. Dengar baik-baik. Kalau kecil itu benih, percaya suatu saat akan bertumbuh. Amin. Sesuatu akan menjadi besar. Biji sesawi dikatakan paling kecil dari semua benih. Paling kecil. Saya pernah lihat biji sesawi itu memang sangat kecil sekali, saudara. Kecil sekali. Tapi Alkitab katakan ketika biji sesawi ini tumbuh menjadi pohon, maka pohon ini akan menjadi pohon yang besar. Bisa burung-burung bisa hinggap, bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara ingat ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Sementara di situ 5.000 orang laki berkumpul. Murid Yesus katakan gini, mana cukup 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki makan. Mana cukup? Tapi dengar baik-baik. Kalau kecil itu benih, Tuhan akan sanggup tumbuhkan dan menjadi besar. Amin. Dan Alkitab mencatat 5 roti 2 ikan cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara kerjakan hari-hari ini. Terlebih setelah kita mengalami masa-masa yang sulit. Dan ke depan, saya percaya kita harus lebih berjuang lagi. Ke depan kita harus lebih bekerja keras lagi. Tapi saya mau kasih kekuatan buat saudara. Mungkin kita harus mulai lagi dari hal yang kecil, dari hal yang nol, dari awal kita mulai lagi. Saudara tangkap firman Tuhan ini. Saudara tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Saudara tangkap kuasa firman Tuhan ini. Kalau saudara letakkan yang kecil itu sebagai benih, saya percaya Tuhan akan sanggup tumbuhkan. Tuhan akan sanggup buat banyak buat saudara. Pelayanan kita hari ini kecil. Tapi kalau saudara lakukan dengan rela, saudara lakukan dengan ketekunan, saudara lakukan dengan hati yang tulus, Tuhan akan perhitungkan semua. Ada satu kisah nyata, saudara. Ada seorang wanita yang bernama Madam Chong. Saudara. Dia seorang istri yang ditinggal suaminya, kawin lagi. Punya 2 orang putri. Dalam keadaan susah. Dia harus menghidupi kedua putrinya. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia kemudian berjualan di pinggir jalan. Dia jualan pangsit, saudara. Ini terjadi di Hong Kong. Jadi Bapak Ibu bisa searching ya. Dia jualan di pinggir jalan.
Saya percaya Bapak Ibu tahu kondisi, tahu kok situasinya. Ya. Seorang yang berusaha, seorang yang jualan di pinggir jalan, saya percaya. Ya, kita tahu kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Dia memulai usaha. Bikin pangsit, jualan pangsit, dibantu dengan 2 putrinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kecil kalau benih, dilakukan dengan ketekunan, dilakukan dengan kesabaran, dilakukan dengan ucapan syukur. Hari ini, saudara, omsetnya $6 miliar per tahun. Itu sudah triliunan rupiah, saudara. Dan paling terkenal, sayang waktu saya pergi ke Hong Kong, saudara ya, saya belum baca itu, saudara. Bahkan saya tidak ada waktu sama sekali untuk coba namanya pangsit Wan Chai Wrap gitu ya. Wah, sekarang bukan hanya di Hong Kong. Pangsitnya itu diajak join dengan salah satu departemen store di Jepang. Sehingga omsetnya dia besar. $6 miliar. Saudara. Dari apa, saudara? Dari pangsit. Dari pangsit. Berapa sih harga pangsit, saudara? Saya sampaikan ini, saudara, supaya setiap kita dikuatkan. Bahwa apapun yang sedang kita kerjakan, saudara dan saya lakukan, mungkin itu kecil dalam pandangan manusia. Mungkin tidak ada artinya. Mungkin itu terlalu sedikit bagi ukuran kita. Tapi saya mau bilang buat saudara, kalau saudara taruh itu benih sebagai benih, lihat, Tuhan akan perhitungkan itu semua. Ini pelayan-pelayan Tuhan, saya mau tanamkan. Pelayanan saudara itu diperhitungkan oleh Tuhan. Lebih-lebih yang di belakang layar yang tidak kelihatan. Multimedia, sound system, kameramen, saudara. Tapi tempat kita luar biasa. Semua dirangkap satu orang. Saudara. Hebat, saudara. Diperhitungkan Tuhan. Kalau engkau jadikan pelayanan itu benih, maka Tuhan akan buat besar. Jangan dianggap sepele, saudara. Ya, nata kursi, masa pelayanan nata kursi. Diperhitungkan Tuhan. Anak saya yang pertama, waktu kuliah di Bali, saya bilang, kamu ke gereja. Dia nurut ke gereja. Gabung dengan satu gereja lokal. Saya bilang, coba kamu ambil pelayanan. Sibukkan diri. Maksud saya supaya tetap dekat dengan komunitas orang percaya. Nurut, saudara. Dia bergabung di gereja lokal. Sama gembala ditugaskan apa? Setiap ibadah, 1-2 jam sebelum ibadah, tolong bereskan ruangan. Dia nyapu, dia ngepel, dia nata kursi. Nata kursi. 2 tahun dia kuliah di sana. 2 tahun pelayanannya seperti itu. Kelihatannya kecil lah. Kok pelayanan nata kursi? Lah, kok nyapu ngepel? Dengar baik-baik, saudara. Kalau itu benih, suatu saat akan bertumbuh dan menjadi besar. Tuhan perhitungkan. Makanya saya rindu setiap jemaat diberi waktu, kesempatan sama Tuhan. Jangan sia-siakan.
Lakukan dengan ketekunan, lakukan dengan kesabaran, lakukan dengan ucapan syukur. Tuhan sendiri yang angkat. Tuhan sendiri akan promosikan, amin. Hari ini pekerjaanmu mungkin kecil. Jangan putus asa. Jangan cepat-cepat, bosen. Jangan saudara, lakukan. Ini Madam Chong ini saudara. Kalau lihat perjuangannya, waduh, sekarang ini sudah 68 tahun dia bisnis, saudara. Itu luar biasa, 68 tahun. Jadi ayo, yang pertama, pelajaran pertama yang saya ingin sampaikan, jangan remehkan apa? Halo, yang kecil. Yang kedua, saudara. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari perumpamaan tentang kerajaan sorga? Tadi Alkitab katakan hal kerajaan sorga ayat 31. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, dikatakan sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hal pertama, jangan remehkan yang kecil. Yang kedua, ayat 33 dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal yang kedua yang saya dapatkan adalah jangan remehkan yang tersembunyi. Kata diaduk ditulis dalam bahasa Yunani engkrupto, yang punya pengertian dicampur. Yang punya pengertian bahan yang ditaruh, dimasukkan, dicampur, diaduk dengan bahan lain sehingga tidak terlihat. Engkrupto. Hari ini mungkin kau disembunyikan oleh Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Ini memang gak lazim, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Kita tahu biasanya ragi itu melambangkan kejahatan. Alkitab selalu mencatat bahwa ragi itu sesuatu yang jahat. Ragi itu bicara tentang kemunafikan. Ragi itu bicara tentang pengajaran-pengajaran yang sesat. Bahkan ragi itu dilarang dalam Paskah. Tidak boleh. Di perjamuan kudus, tidak boleh. Roti yang tidak beragi, betul saudara. Tapi kenapa dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama ragi? Ini paradok, saudara. Ini paradok tentang kerajaan sorga. Apa itu paradok? Paradok itu sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, tetapi mengandung kebenaran. Artinya apa saudara? Kerajaan surga itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Yang setuju kata amin. Tapi ada. Betul saudara? Berapa banyak saudara percaya bahwa kerajaan surga itu ada? Ada. Coba kita lihat sebentar. Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan surga bukan bicara tentang makanan dan minuman, tapi bicara tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus.
Berapa banyak saudara percaya ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita? Amin. Di mana adanya? Di firman Tuhan. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita adanya dalam firman Allah. Saudara dengar firman Tuhan. Saudara terima firman Tuhan. Tapi orang tidak ada yang tahu. Ya Pak ya? Betul enggak? Berapa banyak saudara dengar firman Tuhan? Berapa banyak saudara terima firman Tuhan? Berapa banyak saudara percaya firman Tuhan? Yang tahu diri saudara sendiri. Saya sebagai gembala tidak tahu seberapa besar saudara terima firman Tuhan. Seberapa besar saudara percaya firman Tuhan. Tapi saya sebagai gembala akan lihat pertumbuhan. Saya akan melihat perkembangan hidup saudara. Lewat apa? Lewat firman yang saudara dengar. Lewat firman yang saudara terima. Lewat firman yang saudara percayai. Itu akan kelihatan. Kalau itu firman yang saudara dengar, terima, percayai, dan saudara hidupi, maka saya percaya kerajaan surga itu akan hadir dalam hidup saudara. Amin. Karena saudara terima kebenaran, saudara terima damai sejahtera. Saudara terima sukacita. Dan dunia tidak bisa memberi. Hanya firman Tuhan yang dapat memuaskan saudara dan saya. Sebab itu saudara, jangan pernah remehkan yang tersembunyi. Sekali waktu Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Dan aku akan timbul seperti emas. Coba kita baca sebentar. Ayub pasal 23. Ayub pasal 23. Ayub pasal 23. Kita baca ayat 10 sampai ayat 13. Kita baca sama-sama. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 13. 23. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Terus, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah apa? Dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Terus, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Perhatikan ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kapan ragi yang tersembunyi itu akan muncul, saudara? Ketika saudara simpan firman Tuhan dan saudara perkatakan firman Tuhan. Pada saat titik kritis dalam hidupmu, kalau engkau menyimpan firman Tuhan, firman itu akan muncul. Firman itu akan hadir. Firman itu akan memberi kekuatan bagi kita semua. Sebab itu saudara, hari ini kita memulai sesuatu yang baru. New normal. Tatanan baru. Semua aspek kehidupan kita. Reset ulang. Reset ulang. Saya berdoa, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi pedoman juga buat saudara dan saya. Saya undang para pemusik. Pemuji, hari ini tidak ada pelayan perjamuan kudus. Bapak Ibu nanti maju ke depan, bergantian sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, diatur jarak, kita sudah siapkan ada satu kemasan masing-masing. Ya,
anggur dan hosti. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan sudah taruh dan hamba sampaikan. Mari Roh Kudus beri pengertian buat setiap jemaat yang mendengar. Sehingga firman ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi pendorong semangat untuk setiap kami melakukan yang terbaik. Kami tetap bertekun dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kami. Kami percaya suatu saat seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon yang besar. Seperti ragi akan berkembang. Begitu juga dalam hidup kami. Hamba menyerahkan roti dan anggur, sebentar kami akan terima. Sucikan, kuduskan setiap pribadi, layakan sehingga tubuh dan darah Kristus menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari persilakan yang kiri. Pak, silakan. Oh sudah ada. Ayo Pak. Yang sebelah kanan bisa ambil. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Kau selamatkanku. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Dengan pujian ini. Tercurah untuk menebus hidup. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi melebihi kepala saudara. Setinggi engkau menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya sudah terpecah-pecahkan bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib ganti saudara dan saya. Karena itu hargai dan hormati korban Yesus di atas kayu salib. Taruh iman percaya atas roti yang saudara pegang. Bukan sekedar roti biasa, tapi di dalamnya ada tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecahkan bagi kita semua. Karena itu saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan. Dengan tangan kananmu. Tinggi melebihi kepala saudara. Setinggi engkau menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Menebus saudara dari dosa, dari kesalahan, dari pelanggaran. Darahnya mengampuni dosa-dosa saudara. Dan darahnya menyembuhkan saudara. Karena itu taruh iman atas cawan anggur yang saudara pegang. Bukankah cawan anggur ini yang di dalamnya merupakan darah Kristus, merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
Ora laba syara. Mari angkat kedua tangan. Ora laba, mari ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Mari berikan penyembahan pujian yang terbaik. Ucapan syukur buat segala korban Yesus, buat segala karya anugerah Tuhan, buat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah kerja. Ora laba 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 laba. Ira laba laba laba. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan baru bagi kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan sehingga kami percaya apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ibadah memang cukup singkat, hanya 1 jam. Dan hari ini minggu pertama di bulan Juli, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Bagi yang sudah menyiapkan, saudara bisa maju ke depan sekaligus juga dengan persembahan atau dengan kolekte ya. Jadi mungkin bisa dibuka saja. Ya. Jadi bisa maju mengembalikan persembahan perpuluhan dan persembahan kolekte. Ya, kita akan akhiri ibadah kita akan naikkan pujian.
Amin. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersama-sama katakan Allah Tuhan. Kaulah Tuhan, kaulah Surga bumi berlimpah bagi Raja mulia yang berkuasa selamanya. Surga bumi berlimpah bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Haleluya. Allah Raja di atas segala, Engkau Raja yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pujian, hormat, sembah kami biar naik menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan lain, kami angkat kedua tangan kami tengadahkan wajah kami. Kami percaya Tuhan hadir dan siap memberkati kami semua. Karena itu saudara, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah dengan iman dan bawalah segala berkat, anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus melalui kuat kuasa Roh Kudus memberkati saudara, melindungi saudara, menyertai, membimbing saudara. Mulai pagi ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati bersama katakan Amin.